Sampun, Mbak. Ya, saya mulai. Nggih. Sekedap, Pak, masih ada guru lain yang memberi pengumuman. Oke. Dua jam pelajaran. Dimulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Saya absen dulu ya. Alisa Safa, Andini Rizky, Aurelin, Ayu Kurniawati, Bayu Asih, Cikwita, Virum Kiruh, Fitria, Halimatus Sa'diyah, Hazar, Imelda Putri, Imelda, Indi Yuliani, Mahfudotun Nafsiyah, Miftahul Fauzia, Sakit, Mursida Alia, Nadine, mana? Naila Dwi, Nailil, Nelly, Norma Yulia, Regita Wahyu, Salsabila Aulia, Salwa,
Siti Musdalifah, Yuca, Zahratul Humairah, Zara Eka, Zulaikha Sarah, Alia. Dadah. Sampai Zulaikha Sarah ya. Oke. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Dereng? Ada yang dereng, ada yang sudah. Nah, tetap semangat ya. Oke. Untuk hari ini, sebelum mulai pelajaran, kita lihat dulu gambar ini. Nah, di sini perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua gambar. Ada gambar pertama, ada gambar yang kedua. Kita katakan ini gambar yang pertama, ini kita katakan gambar yang kedua. Gambar yang pertama itu gambar apa? Orang sedang minum kopi. Kamu pernah minum kopi? Pernah. Rasanya gimana kopi? Pahit. Kalau enggak dikasih gula, kalau dikasih gula jadi manis. Oke ya, jadi orang minum kopi. Kamu pernah enggak mendengar kata-kata seperti ini? Biasanya orang tua, bapak, ayah atau mbah kita bilang gini, saya kalau enggak minum kopi saya jadi pusing, pengen minum kopi setiap hari. Kira-kira kenapa? Karena kecanduan. Kecanduan itu apa toh? Ingin terus-menerus minum kopi. Terus ini ada gambar yang kedua. Ini gambar apa ini? Bocil SD. Ini apa? SMP ini. SMA. Di sini ada mereka sedang apa? Merokok. Di sini ada kalimat yang SD gini. Kenapa kamu merokok? Saya ikut-ikutan saja. Terus bocilnya SMP bilang apa? Saya sudah ketagihan. Oh ini SMA, kalau yang SMP yang ini. Terus kenapa kamu merokok? Karena saya biar terlihat keren. Di sini kita lihat, untuk yang anak SMA bilang saya sudah kecanduan atau ketagihan. Kira-kira di dalam merokok itu ada apanya kok bisa ketagihan? Nikotin. Nanti kita bahas. Jadi nanti yang kita bahas, kopi itu kenapa kok membuat ketagihan? Jadi yang awalnya enggak minum, setiap hari harus minum supaya dia lebih fresh, lebih semangat. Itu kenapa? Nah, ada apanya di dalamnya? Rokok juga seperti itu. Terus selanjutnya sekarang ada video. Aktor Jeff Smith penyalahguna narkoba. Berdasarkan hasil tes urin, Jeff Smith dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Publik figur kembali tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini aktor Jeff Smith ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Setelah menjalani pemeriksaan, aktor Jeff Smith yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Jumat kemarin menjalani pemeriksaan kesehatan di klinik Dokes Polres Metro Jakarta Barat. Aktor sinetron ini tak banyak berkomentar saat para awak media menanyakan kondisinya usai ditangkap petugas di salah satu lokasi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Selain mengamankan barang bukti narkoba dari dalam kendaraan Jeff Smith, petugas juga turut mengamankan seorang rekan Jeff di lokasi penangkapan. Dari hasil tes urin yang dilakukan petugas, Jeff Smith menyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Dan dari pengakuan sementara kepada petugas, Jeff Smith mengaku telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2020 lalu. Dia diamankan bersama dengan satu orang rekan di wilayah Jagakarsa. Jadi waktu itu ada terkumpul beberapa orang. Barang bukti diamankan dari dalam mobil tersangka, jadi dari mobil DS. Hasil cek urin itu positif THC. Kalau THC itu berarti ganja. Dan kami juga mengamankan beberapa barang bukti dari TKP. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyidikan atas kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat aktor Jeff Smith tersebut. Jayadi melaporkan dari Jakarta.
Sudah selesai untuk videonya. Tahu Jeff Smith ya? Nggak tahu. Nggak tahu? Tahu. Artis lo ya? Ya, biasanya artis TV atau artis sinetron Jeff Smith. Ternyata dia ditangkap polisi. Pertanyaan saya, kenapa dia ditangkap polisi? Karena narkoba jenis apa yang digunakan? Ganja. Kenapa kok orang minum ganja itu ditangkap oleh polisi? Karena haram. Kira-kira kenapa ya ganja itu haram? Karena salah satunya sama dengan kopi dan rokok tadi, menimbulkan kecanduan. Itu kecanduan, tapi ada efek lainnya seperti apa tadi? Halusinasi. Nanti kita pelajari efek-efeknya. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa tadi pertama tadi adalah orang minum kopi, yang kedua ada anak sedang ketiga ada Jeff Smith yang karena juga tiga-tiganya itu mempunyai sifat yang sama, yaitu namanya zat yang ada di dalamnya namanya adalah zat adiktif. Nah, pada pembelajaran hari ini kita punya beberapa tujuan. Pengertian zat adiktif dulu. Pengertian zat adiktif itu adalah obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme itu dapat menyebabkan ketergantungan. Namanya ketergantungan berarti dia sulit dan berefek menggunakannya secara terus-menerus. Nah, efeknya bagaimana? Tergantung dengan jenis zat adiktif yang digunakan. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Zat adiktif itu kalau dikelompokkan secara garis besar ada tiga. Ada zat adiktif non narkotika psikotropika, kalau kita biasanya menyebutnya adalah narkoba. Ada narkotika dan psikotropika. Ya, jadi ada zat adiktif yang murni apa saja, ada kafein, ada nikotin dan ada alkohol. Nah, tujuan kita hari ini yang pertama adalah menganalisis isi artikel dan data. Jadi nanti ada artikel, di sana nanti kamu akan menganalisis jenis zat adiktif apa yang ada di dalamnya, terus penggunaannya dan dampak yang ditimbulkan di masyarakat. Yang kedua, menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang ketiga, mengemukakan saran secara detail supaya untuk menjaga diri dari zat adiktif yang berbahaya. Karena tidak semua zat adiktif itu berbahaya. Menyajikan hasil analisis dan investigasi melalui presentasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Betul. Jadi zat adiktif tadi adalah zat yang bisa menimbulkan kecanduan. Nah, sekarang kita akan memasuki pembentukan kelompok. Pertama, kalian akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dulu, di mana satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Sekarang silakan bergabung dulu, alat tulisnya di bawah. Kemarin tadi sudah kita bagi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, jadi kelompok. Mbak, sama pindahin sini. Kursinya digeser. Ayo Mbak, pindah. Pindah, ayo berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Bergeser dengan kelompoknya. Jadi kamu mendesak nanti. Ayo, berkumpul dengan gimana ya? Ya, mundur boleh atau yang belakang masih boleh. Ayo Mbak, pindah Mbak. Kamu sudah cepetan. Oh, kalau ada di sini ya? Saman mejanya sini apa sini? Sing buat kelompokan mejanya sini apa sini? Sini, berarti saman ke sini Mbak Cikita. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Gini aja.
Geser ke belakang, Mbak. Sama geser ke belakang aja. Nah, geser ke belakang, geser. Geser ke belakang. Geser. Biar bisa. Pokoknya jadi satu meja gitu, sama geser paling buri. Geser ke belakang, geser ke belakang. Geser ke belakang, Mbak. Geser. Ayo, Mbak, geser ke belakang. Geser tuh. Sana lo meja sana yang dibalik sama apa ya? Sama diri. Ada yang di belakang sana gitu. Ini dibalik, Mbak. Oke, dipindah ke sana. Sama yang ngambil ya, saya. Ya Allah, piye iki? Ayo duduk, sampai ke tempat duduk, geser. Ini. Kok umak sekali. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Ya, kalau sudah, sekarang per kelompok saya kasih LKPD dan penomorannya. Kamu bagi dulu nomornya. Satu orang pegang satu nomor. Yang belakang, Mbak. Ini LKPD-nya. Dibagi dulu nomor dan LKPD. Ayo diambil, dibagi satu-satu, dibagi. Sudah nomornya sudah dibagi semua? Satu orang pegang satu nomor. Kalau nomornya sudah dibagi, di situ ada lembar kerja. Lembar kerjanya sudah semua pegang nomor ya? Pegang satu gimana maksudnya? Sudah? Kalau sudah, di situ ada 5 lembar kerja. Coba dilihat lembar kerjanya yang saya kasih ada 5. Silakan dipegang sesuai dengan nomornya masing-masing. Jadi nomor 1 pegang lembar kerja 1. Nomor 2 pegang lembar kerja yang kedua. Nomor 3 pegang lembar kerja ketiga, 4, 5, dan 5. Yang isinya 6. Yang 1 nomor berapa? 3. Yang isinya 6, yang 1 nomor 1. Siapa yang belum pegang? Yang isinya 6 nomor berapa? Yang double nomor 2. Nah, sudah. Sekarang kalau sudah, kalian dalam kelompok ini namanya kelompok asal. Kelompok asal itu bagaimana? Kelompok asli. Kelompok asli, katakan di sini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Masing-masing anak pegang 1 LKPD, 1 lembar kerja. Sampai di sini dipahami? Oke. Sekarang saya minta untuk yang pegang lembar kerja yang pertama berdiri. Lembar kerja yang pertama berdiri. Nah, bawa alat tulis dan lembar kerjanya, berdiri di sini dulu. Begitu juga dengan yang lembar kerja kedua berdiri. Yang lembar kerja pertama berdiri di sini. Nah,
Jadi satu di sini. Yang lembar kerja kedua berdiri dan berkumpul di sini. Satu atau dua? Dua. Yang dua di sini. Nah, sudah lembar kerjanya di bawah lah ya. Terus selanjutnya yang lembar kerja ketiga berdiri. Yang lembar kerja ketiga. Sama lembar kerja berapa? Dua. Sini geser ke sini. Lembar kerja ketiga di sini. Lembar kerja keempat berdiri, berkumpul di sini, berkumpul di sini. Empat berkumpul di sini. Ayo. Yang lembar kerja kelima di sini. Sama lembar kerja kira Mbak? 5 berdiri masuk ke situ. Terus sekarang untuk yang satu, ya lembar kerja ke satu di belakang sana. Langsung duduk dan dirapikan mejanya. Yang kedua di sini. Langsung duduk tanpa suara, dirapikan mejanya. Yang ketiga ke sini. Kursinya bisa digeser ke sini kalau. Nah, putar. Duduk pada Mbak. Dapat ganti. Sudah? Nah, sekarang kamu lihat di situ sudah ada LKPD-nya masing-masing per kelompok. Kalau LKPD yang pertama tadi di mana duduknya yang pertama tadi? Di sini tentang apa judulnya dibaca Mbak? Ya, kafein dalam kopi dan teh kelompok 2. LK yang kedua tentang apa judulnya? Rokok. LK3, mana LK3? Judulnya? Alkohol. LK4? Jenis narkotika dan psikotropika. Kelima? Ya, dampak narkotika dan psikotropika. Silakan dibaca dengan seksama artikelnya. Setelah itu di bawahnya atau di baliknya ada pertanyaan yang harus dijawab. Silakan didiskusikan dan untuk jika tidak ada di situ, ada di lembar kerja yang tadi saya bagi. Silakan dicari berapa menit untuk kelompoknya, saya kasih waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Setiap orang harus menulis jawabannya, silakan didiskusikan. Iya, dijawab di situ. Silakan didiskusikan. Enggak, di situ kan sudah ada tempatnya kan, ya. Itu kan sudah ada tempatnya, jawabnya di situ. Ya, silakan didiskusikan, jawabnya di situ. Kalau ada pertanyaan ditanyakan. Iya, cari di sini yang itu ya. Ada. Kamu cari di sini ada. Itu kamu suruh mengklasifikasi, misalkan di sini ada gambar apa?
Ekstasi ya, berarti di sini nama zatnya apa? Dia termasuk narkotika atau psikotropika di centang. Terus efek yang ditimbulkan apa? Oh, Gitu ya. Dicari di bahan ajar apa? tulis dulu nama ekstasi. Ah, betul. Ini saya ambil satu ya, dua aja berkelompok. Ini sudah ada ini, Sambon. Bahan ajar sudah ada ya. Ini bahan ajar apa? Kameranya tuh. Sudah. Ada kesulitan? Bisa ya? Ini baca data dari sini, ya. Garis bawahi biar nanti mudah untuk menjawabnya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ya kan? Yang ini kan banyak tak sulitin random gitu ya, Bu. Enggak apa-apa. Itu efek apa yang ditanyakan? Efek fisik tuh. Efek fisik, oh iya. Bukan efeknya sabu-sabu saja ya yang ditanyakan. Ketika kali sabu-sabu itu sama. Coba dibaca, di sini ada. Sabu-sabu itu jenis apa? Jenis narkotika apa jenis psikotropika?
kamu baca ada di situ ya. Bagaimana, ada kesulitan? Ini jawabnya di baliknya sini aja Mbak ya, sini ya, enggak ada kotaknya. Oh, di sampingnya enggak apa-apa nggih. Mau seumpama enggak cukup di baliknya. Enggak apa-apa. Yang mana? Dampak positif dan negatif. Ya, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa? Diambil satu atau dua yang ada di situ. Kalau cuma satu ya enggak apa-apa, ditulis satu. Dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa? Di sini kan ada efek yang ditimbulkan. Efeknya itu kayak misalnya Betul. Efek jangka pendek ada, efek jangka panjang ada, ya. Kalau tidak cukup ditulis di sini bawahnya. Ya. Oke. Sampai nomor berapa? 3. Gimana? efeknya itu ya ini, umumnya peduli sangat kuat dan ketemuan yang jelas tapi berat. Yang ditanyakan efeknya apa? Efeknya apa? Efeknya kan beda-beda. Ekstasi berarti ini menyebabkan kan? Menyebabkan ketergantungan. Yang lain tidak ada? Cuma satu. Ya enggak apa-apa. Jadi Tulis itu aja dulu. Terus nanti untuk yang sabu-sabu kan ada keterangannya yang lebih lengkap ya. Nah, bagus, sudah hampir selesai.
Gimana? Tidak punya pulpen? Ambil pulpen. Ya. Ini aja Mbak, ini aja Mbak. Sudah. 5 menit lagi selesai ya. Jika ada kesulitan ditanyakan. Ada kesulitan? Boten? Sudah selesai? Tinggal 2. Yang mana? Niki bisa baca? Bisa baca grafiknya, datanya? Coba dibaca nomor 1 ya. Bentar. Kecenderungan jumlah remaja yang menghisap rokok dari tahun 2014 sampai 2019 pada usia 13 sampai 15 tahun. Berarti yang dibaca data yang mana? Niki. Ini untuk yang jawaban perempuan, ini untuk yang laki-laki. Berarti kecenderungannya bagaimana kalau tandanya seperti ini? Menaik. Nah, meningkat ya. Jadi ya tulis di sini meningkat. Untuk yang perempuan ini selisihnya kamu cari berapa persen? Berarti meningkat. Untuk yang wanita meningkat sekian persen. Untuk yang laki-laki juga seperti itu, meningkat diambil dari selisihnya ini. Bisa ngitung pengurangannya ini. Ya, dirembukan sama temannya ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Begitu juga dengan yang nomor 2. Coba dilihat nanti yang nomor 2, nggih. Kalau enggak ngerti ditanyakan loh ya. Bagaimana? Bu, yang aku itu cuma gini, punya penyiar kuat dari Yang lain ada? Enggak, maksudnya selain sabu keterangannya ada di sini? Yes, enggak apa-apa. Ayo, Mas. Bagaimana? Ada kesulitan? Badan? Berkerjain sama mana? Oh, ini. Sudah selesai berarti ya? Bon. Kelompok berapa ini tadi? Lembar kerja. Kelompok 5 sudah selesai. Kelompok berapa ini? 3 sudah selesai. Sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Beres. Kurang 1 ada kesulitan. Gimana? Ini bisa 1 ini. Terus ada lagi untuk perharinya berapa yang diminum itu loh. Kan ada tuh? Nah, berarti ada ini kan. Nanti sudah ketemu jawabannya. Gimana? Hah? Dampak positifnya. Dampak positifnya. Coba dibaca di sini nggak ada. Atau di sini mungkin ada. Ada enggak di sini? Kafein merupakan itu dampak positif. Bagaimana cara bijak yang tidak menimbulkan dampak negatif? Kamu cari di sini. Menurut pendapatmu, bagaimana cara bijak kita, ya kan,
Berarti caranya apa? Di sini ada ini, ya kan? Terus di bawahnya kamu cari lagi. Ya. Kelompok 1 OTW, kelompok 2 bagaimana? Sebentar, oke. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok berapa 4 bagaimana? Kurang sedikit? Sudah ketemu jawabannya? Nih, ayo. Kalimatnya bagaimana? Nomor berapa? 2. Sama nomor 2, coba sama sekarang nomor 2 kamu baca dulu. Berdasarkan data di atas, bagaimana presentasi perbandingan jumlah remaja yang pertama kali merokok antara laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun? Untuk yang nomor 2 saya tanya, berarti itu yang dibaca data yang mana? Remaja yang pertama kali merokok, berarti yang mana datanya? Yang pertama kali merokok? Nah, betul, yang ini. Yang ditanyakan, bagaimana presentasinya? Ya kamu baca, presentasinya banyak yang perempuan apa banyak yang laki-laki? Laki-laki, ya dijelaskan. Presentasi lebih tinggi yang laki-laki dengan selisih berapa persen. Gitu ya? Oke. Tinggal satu nomor, selesai. Sudah? OTW. Kurang berapa? Tinggal nulis doang. Tadi masih ingat ya kelompok A, B, C, D-nya? Ya, yang tadi duduk sana kelompok A, yang di sini B, yang di sini, yang di sini, yang di sini. Silakan ditulis di LK-nya masing-masing. Kalau A ditulis A, kalau B ditulis B. Di atas lembar kerjanya. Di lembar kerjanya. Berarti kelompoknya sing tadi. Kelompok yang tadi. A, B, C, apa D? Nah, sudah ketemu jawabannya ya. Oke, sip. Kelompok ini 2 sudah, kelompok 1 bagaimana sudah? Sampun ya, tinggal nunggu kelompok ini dulu sama menyelesaikan ini. Sudah? Setelah ini nanti persiapan untuk kembali ke kelompok awal. Ini namanya kelompok ahli, artinya sampai dikumpulkan dengan nomor yang sama, membahas satu subtopik,
nanti kembali lagi ke kelompok asal. Nanti di kelompok asal kalian membahas satu set LK yang jumlahnya 5 tadi. Ya, setelah itu nanti dipresentasikan. Biar ndak bingung cara kelompokannya, untuk yang kelompok ini silahkan berdiri di depan dulu. Lembar kerja sama ininya di bawah. Sudah? Ya, selesai semua berarti. Terus tadi yang berasal dari kelompok A angkat tangan. Yang tadi berasal dari kelompok A, silakan kembali ke kelompoknya sini. Di asalnya tadi. Yang kelompok ini silakan berdiri dulu di sini. Yang tadi dari kelompok B angkat tangan. Silakan kembali tempat duduknya di sini. Ayo Mbak duduk, Mbak duduk. Terus untuk yang kelompok sini silakan berdiri ke depan. Saman kelompoknya mana Mbak? Nah, kembali ke sini. Untuk yang tadi kelompok C silakan ke sana. Yang tadi kelompok C silakan kembali ke tempat duduknya. Iya. Satu kelompok itu nomornya sama semua kecuali yang tambahan yang ke-6 tadi. Warna nomornya. C-nya di sini. Yang di sini tadi apa? D. D yang D di sini, yang C di sini. Sambil berdiri dulu. Yang enggak C berdiri dulu. Gabung dulu sama temannya. Satu dua. Kamu tadi dirinya di sini toh? Awalnya kelompok B. Kursinya di belakang sana enggak apa-apa, enggak cukup. Tadi kan sudah cukup, ternyata enggak cukup lagi. Gimana? Sini aja duduk di belakang sini enggak apa-apa. Terus yang duduk di sini kelompok berapa tadi? D, kelompok D di sini. Kelompok D di sini. Sini jadi satu sama temannya sini. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya berarti? Nah, gitu loh kan bisa. Allahu Akbar. Nggak usah. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sampun, sekarang kalian jadikan satu lembar kerjanya, kalian diskusikan. Apakah kira-kira ada jawaban dari teman kalian yang kurang betul? Itu nanti silakan dibaca, didiskusikan kembali. Saya kasih waktu 10 menit ya.
Mungkin ada tadi dari yang kelompok ahli tadi, yang kelompoknya kamu sudah berkumpul tadi, ada yang perlu disampaikan ke teman-temannya, silakan didiskusikan, atau ada yang kurang betul, kurang yakin, silakan dicari jawabannya kembali di kelompok ininya. Dan setelah itu nanti siapkan 2 orang untuk presentasi di depan ya, dengan cara membaca pertanyaan dan jawaban dari lembar kerjanya tadi. Ya, silakan ditunjuk siapa dan siapa, nanti tinggal presentasi di depan. Ya. Nanti toh, nanti satu kelompok baca 1 lembar kerja, terserah yang dibaca. Gimana? Dua-dua aja. Nanti yang dibaca salah 1 lembar kerjanya. Ya. Bagaimana? Sudah ditunjuk nanti yang presentasi? Kelompok ini yang presentasi siapa nanti? 2 ya. Terus kelompok ini? 1, 2. Nanti ingin kelompok berapa? Ingin membaca atau mempresentasikan lembar kerja ke berapa? 1. Sama ingin lembar kerja ke berapa? 5. 1 dan 5. Siapa nanti yang presentasi? Ica sama? Lembar kerja ke berapa selain 1 dan 5? Lembar kerja ke berapa? 2. 1, 2, 5. Yang sini nanti yang maju siapa? Ya, Salwa sama Biru. Lembar kerja ke berapa? Lembar kerja ke berapa? Lembar kerja ke berapa? 2 tadi sudah. 1 sudah, 5 sudah, tinggal 3 sama 4. 3 apa 4? 3 apa 4? 3, oke ya. Sudah ditunjuk ya. Sekarang kita presentasi. Presentasinya diatur gini. Menghadapnya ke depan semuanya. Dalam bentuk kelas yang bangkunya masih menghadap ke belakang, diputar ke depan, semua hadapnya ke depan. Mbak, pindah. Dijunjung aja di sini. Ke bentuk kelasnya ya. Sini Mbak. Sama juga sini. Ini diputar ke depan, kursinya diputar ke depan. Sini Mbak. Mbak, kursinya diputar ke depan. Ya, semua kursi yang ada ke belakang diputar ke depan. Apanya? Oh, kursinya aja nanti. Kamu baca ini. Kamu baca dari sini enggak? Oh, mau diperbaiki? Boleh di sini. Atau di belakangnya sini boleh. Oke ya, ini sudah dalam bentuk kelas. Sekarang kita presentasi. Presentasinya dimulai dari yang membaca lembar kerja pertama oleh kelompok mana tadi? Kelompok A ya. Silakan untuk kelompok A, tepuk tangan untuk kelompok A. Sebelumnya untuk yang lembar kerja yang pertama ini ada artikel yang berjudul tentang kafein dalam kopi dan teh. Tadi kalian sudah menganalisis isi artikel dan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan akan dijawab oleh kelompok A. Hadapnya ke teman-teman. Pakai ini.
Iya. Salam dulu. Pegang aja. Hadapnya ke sana. Nah, salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menjelaskan tentang kafein dalam kopi. Baca soalnya. Dibaca soalnya. Soalnya boleh baca dari situ, boleh baca dari sini. Soal 1. Zat adiktif apa yang terkandung dalam kopi? Zat adiktif yang terkandung dalam kopi adalah kafein. 2. Apakah dampak positif dan negatif dari pengkonsumsian kopi? Dampak positif, agar tidak mengantuk, meningkatkan semangat, meningkatkan metabolisme dan endorfin dalam tubuh. Dampak negatif, meningkatkan asam lambung. Bagaimana batas konsumsi dari kopi perharinya sesuai dengan artikel di atas? Tidak boleh lebih dari 400 mg per hari atau setara dengan 4-5 cangkir kopi. Soal 4. Menurut pendapatmu, bagaimana cara bijak kita dalam mengkonsumsi kafein agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebih? Tanpa tambahan gula yang tidak perlu. Tidak boleh lebih dari 400 mg per hari atau setara dengan 4-5 cangkir kopi. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Datan? Kalau tidak ada ditutup. Sekian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi kopi sudah dibahas. Di dalamnya ada apa tadi, Kak? Kafein. Aman nggak kafein dikonsumsi? Kita boleh mengkonsumsi kopi? Boleh. Asalkan tadi maksimalnya berapa, Mbak? 400? Atau setara dengan 4-5 cangkir per hari. Artinya dalam satu hari kita boleh mengkonsumsi kopi selama tidak melebihi 4 atau 5 gelas atau cangkir. Jadi boleh ya minum kopi? Boleh. Oke. Sekarang untuk lembar kerja yang kedua, siapa tadi yang mau mempresentasikan? Ya, silakan perwakilannya ke depan. Lembar kerja kedua tentang rokok. Di situ ada data tentang penggunaan tembakau yang dikeluarkan oleh UNICEF. Nah, di sini ada yang dipelajari di di lembar kerja ada jumlah perokok saat ini di 2019 dan di bawahnya ada ini remaja usia 15 sampai 19 tahun dengan usia pertama kali merokok. Saya sajikan datanya nanti biar dijawab oleh soal dan jawabannya dijawab oleh temannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Salam dulu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami akan mempresentasikan tentang rokok. Bagaimana kecenderungan jumlah remaja yang menghisap rokok dari tahun 2014 sampai 2019 pada usia 13 sampai 15 tahun. Pada laki-laki, meningkat dari tahun 2014 sampai 2019 mencapai 126,8%. Yang perempuan meningkat dari tahun 2014 sampai 2019 60 sampai 9%. Berdasarkan sebentar, nomor 1 dulu, diulangi jawabannya ya Mbak. Laki-laki mengalami dari tahun 2014 sampai 2019 mengalami 126,8%. 1, berapa? 126,8. Itu 26%. 126,8. 126,8. Ya coba cek dulu. Untuk yang nomor 1 yang ditanyakan adalah jumlah perokok saat ini. Ini gambar laki-laki apa perempuan?
perempuan. Ini dianalisis ya, nanti untuk soalnya juga bentuknya analisis seperti ini. Jadi tolong diperhatikan. Ini perempuan, ini laki-laki. Ini data tahun 2014 ke 2019. Kalau ada lambang seperti ini, berarti dia naik apa turun? Naik. Berarti jumlah perokok itu baik laki-laki maupun perempuan dari 2014 sampai 2019 naik apa turun? Naik. Nah, sekarang berapa naiknya? Kita tinggal menghitung selisihnya. Misalkan laki-laki. Laki-laki kita lihat 2019 berapa persen? 35,5%. Sedangkan perempuannya berapa? Maaf, ini tahun 2019. Kalau 2014-nya berapa? 33,9. Maka selisihnya bagaimana? Kurangi 5 kurang 9 bisa batan. Berarti ambil 1 berupa berapa? 15 dikurangi 9, 6. Di sini angka tinggal 4 dikurangi 3, 1. Berarti 1,6%. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 1, pertanyaannya tadi bagaimana jumlah perokok di 2014-19 untuk yang laki-laki meningkat dari tahun berapa? 2014 sampai 2019 dengan kenaikan 1,6%. Bisa dimengerti? Bisa. Berarti untuk yang perempuan sama ya? Naik apa turun? Naik dari berapa persen ke berapa persen? 2,5 ke 2,9. Cari selisihnya 2,9 dikurangi 2,5. 0,4%. Begitu ya? Oke. Sekarang untuk soal yang kedua, silakan Mbak. Berdasarkan data di atas, bagaimana presentasi perbandingan jumlah remaja yang pertama kali merokok antara laki-laki dan perempuan di usia 15 tahun? Presentasi banyak laki-laki karena selisihnya 1% lebih banyak dari perempuan. Berdasarkan data di atas, bagaimana presentasi perbandingan jumlah remaja yang pertama kali merokok? Berarti datanya ini. Nah, yang ditanyakan bagaimana presentasinya? Presentasinya lebih banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dengan selisih dikurangi berapa selisihnya tadi? 1%. 1%. 1%. 1,9 ya, 1,9 sekitar 1,9%. Oke ya, untuk nomor 1 dan nomor 2 semua sudah mengerti? Terus lanjut nomor selanjutnya. Menurut pendapatmu, apa yang menyebabkan jumlah remaja yang menghisap rokok dari tahun ke tahun semakin meningkat? Karena di usia remaja yang masih labil, mereka ingin terlihat keren dan mengikuti tren, sehingga mereka merokok secara terus-menerus dan menyebabkan ketagihan yang menyebabkan jumlah remaja penghisap rokok aktif semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terus lanjut nomor 4. Sebutkan 3 kandungan utama dalam rokok. Nikotin, tar, dan daun tembakau. 5. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari seseorang yang mengkonsumsi rokok? Kanker paru-paru, stroke, kanker mulut, dan liver. Perhatikan tabel di bawah ini. Tentukan Diulangi nomor 5. Apa dampak yang ditimbulkan? Kanker paru-paru, stroke, kanker mulut, liver. Ya, terus soal nomor 6. Perhatikan tabel di bawah ini. Tentukan 5 provinsi dengan proporsi usia merokok 15 tahun sampai dengan 19 tahun yang paling banyak. Yang pertama Lampung, yang kedua NTB, yang ketiga Jambi, yang keempat Bengkulu, dan yang kelima Kalimantan Barat. Ya, kalau ini bisa ya. Jadi kalau ada menganalisis gambar seperti ini, berarti nanti kalian tinggal mencari data yang paling banyak dengan grafik yang paling tinggi. Ada pertanyaan sampai di sini untuk rokok? Dan kalau enggak ditutup silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk alkohol, silakan. Alkohol itu untuk ininya, gambar kerjanya alkohol dengan judul
Pengertian minuman keras menurut Islam, artinya nanti dibahas di artikel itu kenapa kok orang Islam itu haram untuk mengkonsumsi alkohol. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang alkohol. Soal yang pertama, mengapa umat Islam mengharamkan minuman keras? Minuman beralkohol yang membuat seseorang Minuman beralkohol yang membuat seseorang yang meminumnya menjadi kehilangan kesadaran, akan tidak sah untuk melaksanakan sholat. Soal kedua, apa kandungan senyawa utama dalam minuman beralkohol? Yang disebut alkohol atau etanol, adanya alkohol di dalam minuman keras dapat menghilangkan kesadaran dan membuat hilang akal. Ya, saya garis bawahi dulu. Berarti kalau ditanya apa kandungan utama dari minuman beralkohol, jawabannya adalah etanol. Itu yang membuat kita atau orang yang mengkonsumsi itu hilang kesadaran. Lanjut. Soal ketiga, dalam sebuah berita ada artikel berjudul "Menegak alkohol dicampur minuman berenergi dan obat batuk, 4 remaja tewas". Menurut pendapat kalian, mengapa hal di atas dapat terjadi? Jawab, karena orang tersebut mencampurkan alkohol dan minuman berenergi dan obat batuk, dan ini mengakibatkan 4 remaja tewas. Soal keempat, buatlah beberapa Coba soal ketiga dulu. Di situ ada miras oplosan tapi mengakibatkan maut. Pernah mendengar itu ya? Yeah. Misalkan ada anak remaja sedang mengadakan pesta miras, tetapi dia menggunakan miras oplosan sehingga dia meninggal. Banyak yang meninggal. Kenapa seperti itu? Kira-kira kenapa? Tadi yang namanya kadar etanol di dalam alkohol itu ada batasnya. Jadi kalau batas itu melebihi kadarnya, maka bisa menyebabkan kematian. Jadi yang pertama itu, jadi kadar etanolnya terlalu tinggi. Yang kedua, akan terbentuk zat lain selain etanol. Contohnya dia, apa tadi Mbak, mencampurkan apa saja? Mencampurkan alkohol dan minuman berenergi dan obat misalkan batuk. alkohol 90% ditambahin minuman alkohol 90% itu yang untuk antiseptik untuk luka itu loh. Pernah tahu? Nah itu dicampur dengan minuman berenergi, dicampur lagi dengan ekstra gas, obat batuk, terus diminum. Nah untuk tahap awal mereka mengira bahwa itu mungkin bisa menyebabkan ketidaksadaran atau mabuk seperti yang diharapkan minum-minuman keras. Tapi mereka kan tidak tahu kadarnya atau zat samping yang dibentuk. Bisa jadi dia membentuk namanya metanol. Metanol itu kalau masuk dalam tubuh itu sangat berbahaya dan bersifat racun. Makanya adanya zat-zat yang berbahaya yang terbentuk yang tidak diketahui oleh orang tersebut, maka dia bisa menyebabkan kematian. Paham ya? Oke. Terus lanjut Mbak. Soal yang keempat, buatlah beberapa usulan pendapat tentang cara menghindari minuman keras. Jawab. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menolak ketika ditawari minuman keras. Ketiga, mencari tahu bahayanya minuman keras. Sudah? Ada pertanyaan? Betul. Soal kita itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok mana yang belum presentasi? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai kelompok sampai. Ya, enggak ada. 4 kan cuma 4 kelompok. Benar, enggak. Nomor 5. Iya, enggak apa-apa. Yuk. Untuk yang kelima itu lembar kerjanya judulnya adalah dampak narkotika dan psikotropika. Ini ada artikel yang berjudul polisi ringkus pemilik 5 karung sabu yang disamarkan sebagai arang. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan presentasikan bab lembaran kerja 5.
Judulnya Dampak Narkotika dan Psikotropika. Soal ke-1. Menurut kalian, mengapa pemilik sabu-sabu tersebut ditangkap oleh kepolisian? Sabu-sabu mempunyai potensi kuat menyebabkan ketergantungan atau mengandung zat berbahaya. Tergolong zat apakah sabu-sabu tersebut? Zat psikotropika. Apa dampak dari penggunaan sabu-sabu? Kecanduan, halusinasi. Jika dosis lebih tinggi, dapat menyebabkan sesak napas dan kematian. Melalui studi literasi sebutkan dampak-dampak penggunaan narkotika dan psikotropika baik secara fisik maupun psikis. Fisik, kejang-kejang, halusinasi, alergi, sakit kepala, dan gangguan. Psikis, lamban kerja, gelisah, tegang, tingkah laku, brutal, dan penghayal. 5. Buatlah beberapa usulan terdapat tentang cara menghindari narkoba di dunia remaja. Mendekatkan diri pada Tuhan, menolak ketika ditawari sabu-sabu, mencari berbahaya memakai sabu-sabu. Sudah. Kalau sudah, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah ya. Sekarang kalau sudah, kemudian punya soal namanya soal hoax. Soal hoax itu soal yang membutuhkan analisis. Tadi kalian sudah berlatih untuk menganalisis, baik itu menganalisis artikel, menganalisis berita, menganalisis data, tadi sudah. Sekarang saya beri satu soal. Ini satu baru, satu saja. Nanti jawabannya kamu tulis di sini, ada pilihan yang A, B, C, D, kamu lingkari dan di atas dikasih nama. Ini dikerjakan oleh siapa saja, gitu ya. Boleh satu. Untuk saya materinya di lingkungan dulu, berarti saya tadi di lingkungan kelompok dikasih nama bukan yang saja. Misalkan normal, ditulis per kelompoknya masing-masing. Tadi satu kelompok. Maksudnya saya ganti sama soal tadi. Oke ya, soal ini saya kasih soal ini boleh ya, soalnya dianalisis dulu, saya kasih waktu berapa menit? 5 menit.
Iya. Sudah dibaca? Dipeng, disilang. Tapi disilangnya itu kan caranya. Ya, yuk coba dilihat di sini. UNICEF mengeluarkan data jurnal seperti yang tadi ya, ada data. Ya, data yang pertama tentang paparan asap rokok ya. Yang kedua adalah kemauan remaja untuk berhenti merokok. Di sini ada 4 pernyataan. Kamu cari per pernyataan ini betul apa salah? Paham maksudnya? Contoh, pernyataan yang pertama, paparan asap rokok di ruang publik tertutup. Berarti yang ini ya, mengalami kenaikan lebih tinggi daripada paparan asap rokok di ruang terbuka. Ini, berarti kamu cari apanya? Selisih. Terus kamu bandingkan, apakah betul selisihnya ini lebih besar daripada selisihnya? Mengerti? Nanti kalau betul ya kamu centang. Nanti sesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada. Mengerti? Oke, silakan dikerjakan. Tapi ya dikasih caranya, misalkan di sini boleh dibuat oret-oretannya ya, bawahnya untuk pengurangannya atau apanya, langsung dicoret-coret di bawahnya situ. Di kertas ini boleh loh Mbak, kok di tangan saja ya. Sini loh, di kertas ini. Nah, pengurangannya salah nggak apa-apa. Ini sama ini. Yang dikurangi Ini itu sama ini. kan di sini ruang apa? Tertutup di sini. Nah ini terbukanya kan ini. Selisihnya ini dikurangi ini berapa? Terus ini dikurangi ini berapa? Lebih tinggi mana? Terus nanti sama enggak dengan pernyataan ini? Paham? Yeah. Kamu cari selisihnya kayak tadi loh. Dikurangi. Di ruang tertutup berapa selisihnya? Terus di ruang terbuka selisihnya berapa? Terus kamu bandingkan. Dikurangi. Yang kamu dibandingkan di sini kan pertanyaannya apa? paparan asap rokok di ruang publik mengalami kenaikan lebih tinggi kan? Bener enggak kalau tertutup itu persennya lebih banyak daripada yang terbuka? Selisihnya loh. Makanya hitungan dulu selisihnya. Oh berarti 67 dikurangi ini. Ini loh, ini dikurangi ini hasilnya berapa, ini dikurangi hasilnya berapa. Kok bener enggak ini itu lebih tinggi daripada ini. Gitu loh. Paham? Yang lain paham? Tiga menit lagi ya. Sudah. Ada kesulitan boleh ditanyakan loh ya, biar bisa. Gimana? Ini kamu kurangi, terus dibandingkan betul apa enggak? Dibandingkan dengan pernyataan yang pertama. Oke. Itu nanti lihat. Nah, wes kan, sudah kan? Nah, benar enggak? Berarti tinggi mana? Tertutup apa tertutup? Nah, sekarang kamu lihat pernyataannya mengalami kenaikan lebih tinggi. Berarti benar kan? Ya, berarti benar. Benar satu. Berarti nomor satu benar. Mengalami kenaikan lebih tinggi. Yang tertutup kan 6%. Iya toh? Yang terbuka 3,3. Komamu enggak mau turunkan. Nah, 6 karo 3 tinggi mana? 6. Nah iya berarti tertutupnya lebih tinggi apa lebih rendah? Tinggi. Nah pertanyaannya kan benar, kenaikan tertutup lebih tinggi daripada terbuka.
Berarti betul apa salah ini? Betul. Terus, betul. Sekarang yang kedua. Berarti itu data mana yang di sekolah itu berarti data yang mana? Itu mengalami yang ini ya. Penurunan. Berarti salah apa betul? Nah, sama dengan nomor 3 dan nomor 4. Paparan Sapropo di rumah. Di rumah. Nah, dihitung lagi. Kamu hitung yang ini seperti ini tadi terus dibandingkan hasilnya. Ngerti ya? Yeah. Ini loh. Ini yang terbuka, ini yang terbuka. Loh, komamu itu loh. Kalau nulis seperti ini komanya itu kudu luru. Malah 3,3. Yang ini 6,1. Iya, berarti tinggi mana, Mbak? 6 itu tertutup atau terbuka? Tertutup. Berarti pernyataan yang pertama betul apa salah? Betul. Yes, untuk pernyataan yang kedua dicentang dulu. Terus pernyataan kedua betul apa salah? Ini yang dibaca mana ini? Yang gedung Asap Gedung sekolah itu berarti data ini yang mana yang kamu baca? Ini tandanya seperti ini? turun. Nah, berarti ini betul apa salah? Salah. Begitu untuk nomor 3 kan. Ya, 1 menit lagi selesai, harus ada jawabannya ya. Nanti kita bahas kalau salah tidak apa-apa. Yang ini kan yang betul. Nah, sesuaikan dengan pernyataannya. Paparan asap rokok di ruang tertutup itu mengalami kenaikan lebih tinggi. Sini 6, sini 3. Berarti betul apa salah? Betul. Berarti pernyataan nomor 1 betul. Sekarang pernyataan nomor 2. Paparan di gedung sekolah itu berarti datanya yang mana yang dibaca? Paparan gedung sekolah. Ya, betul yang itu. Itu tandanya enggak usah kamu ini tandanya gimana? Turun. Padahal di sini mengalami betul apa salah? Salah. Berarti nomor 2 betul apa salah, Mbak? Salah. Sudah ya dikumpulkan. Sedapatnya ya. Berarti tadi kamu silang jawabannya A, B, C, atau D. Jangan lupa dikasih nama. Ya, kamu sudah ketemu jawabannya. Ya sudah. Ya. Ya nama. Yang paling belakang berdiri ngumpulkan ke depan yuk. Nanti kita bahas bersama-sama. Saya hitung sampai 5 ya. 1. Dari belakang berdiri salah satu kumpulkan ke depan. 2. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. 3. Ayo. Yo. 4. Iya, nolak dari kasih nama ujian gimana nilainya? Ayo, saya ulangi. 1. 2. Ayo, sini. Enggak usah, enggak apa ya. Nama. Ayo, Mbak. Enggak apa-apa. Kasih nama itu. Iya, enggak apa-apa. Enggak harus ada oret-oretan. Oke ya. Kita bahas satu soal ini saja. Tentang ini. Jadi caranya ya duduk dulu. Sebentar aja. Caranya kita menganalisis data. Data yang pertama tadi kita membandingkan antara rokok di ruang terbuka dan rokok di ruang ruang tertutup. Nah, yang ruang tertutup tadi ketemu berapa? 6,1%. Yang terbuka ketemu berapa? 3,3%. Saya tanya, ada yang belum bisa menentukan angka 6,1 dan 3,3? Sampun ya. Berarti kita bandingkan lebih tinggi tertutup apa terbuka? Tertutup. Berarti pernyataan nomor 1 betul apa salah? Betul. Berarti pernyataan nomor 1 betul. Pernyataan nomor 2, paparan asap rokok di gedung sekolah. Berarti datanya yang ini. Kalau ada tanda seperti ini berarti naik apa turun?
turun, padahal di sini naik. Salah apa betul? Salah. Terus presentasi kenaikan paparan asap rokok di rumah, berarti ini lebih tinggi daripada di ruang publik. Kita hitung. Di rumah itu nilainya adalah 57,8 dikurangi 57,3. Hasilnya 0,5. Nah, pernyataannya lebih tinggi. Apakah dia lebih tinggi? Tidak ya. Berarti nomor 3 salah. Keinginan berhenti merokok pada remaja. Berarti data ini pada tahun 2014 sampai 2014 sampai 2019 itu semakin menurun, betul apa salah? 2014 sampai 2019 semakin menurun. Keinginan untuk berhenti merokok semakin menurun. Artinya apa? Berarti keinginan orang merokok itu semakin tinggi ya, keinginan remaja. Berarti yang betul nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya yang B. Betul? Betul. Siapa yang betul angkat tangan? Tepuk tangan. Yes. Oke, kalau sudah kita akhiri dulu, tapi kita simpulkan. Kita hari ini belajar tentang apa? Rokok. Zat apa? Zat Adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat yang apa itu zat adiktif? Zat ya, betul. Pendeknya namanya zat adiktif itu adalah zat yang menimbulkan ketergantungan. Terus sekarang zat adiktif tadi dibedakan menjadi berapa? Dua, yaitu zat adiktif Kafein dan rokok. Nikotin. secara garis besar ada 3, ada narkotika, psikotropika, dan non narkotika dan psikotropika gitu ya tadi. Yang non narkotika psikotropika ada 3, yaitu kafein, alkohol, dan itu. Boleh apakah semua zat adiktif itu pasti berbahaya untuk tubuh? Tidak. Contohnya apa? Kopi. Tidak ada apanya tadi? Kafein itu tidak berbahaya jika dikonsumsi tidak berlebih. Tidak berlebih. Untuk yang nikotin, alkohol, terus narkoba itu ada dampaknya bagi kesehatan masing-masing. Ada pertanyaan sampai di sini? Betul? Sudah paham? Paham. Ya, tidak ada pertanyaan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Untuk ini buat kamu saja, dibuat belajar untuk bahan ajarnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nggih, Bu, bagus. Rekamannya dimatikan, Bu. Halo? Rekamannya dimatikan. Oke. Nggih, Pak.